Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa Fawaid sekalian, kali ini kita membahas mitos seputar bulan Muharram. Sudah menjadi keyakinan bagi sebagian masyarakat Indonesia Jawa khususnya bahwa bulan Muharram atau bulan Suro dalam istilah Jawa adalah bulan keramat. Pada tanggal-tanggal tertentu mereka menghentikan aktivitas-aktivitas yang bersifat hajatan besar, menghindari perjalanan jauh sebab hari itu mereka anggap sebagai hari naas atau sial. Bulan itu juga mereka takuti bagi pasangan yang hendak merencanakan pernikahan. Oleh karenanya, mereka sangat menghindarinya dan memilih pernikahan dilaksanakan pada bulan-bulan lain. Pasalnya, menurut klaim mereka, pernikahan yang dilangsungkan pada bulan Muharram kerap mendatangkan sial bagi pasangan, seperti perceraian, kematian, tidak harmonis, dililit hutang, dan lain sebagainya. Budaya ini sudah mengakar sebagai warisan nenek moyang kita. Kami tidak tahu secara pasti ini dari mana asal dan sumbernya. Tetapi mungkin saja sebagai pengaruh asimilasi budaya Hindu dan Islam yang ketika berbaur memunculkan isme baru yaitu paham kejawen. Mitos bulan Suro dalam timbangan. Sejatinya mitos tadi tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Batilnya mitos itu minimal bisa dipandang dari 3 tinjauan. Tinjauan syariat Islam, sejarah, dan sisi rasional. Yang pertama kita bahas dari tinjauan syariat. Dari segi syariat, bulan Muharram adalah bulan yang mulia dan termasuk dalam golongan 4 bulan istimewa yang diharamkan Allah. Disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan ini. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah, Muharram, dan salat paling utama sesudah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah. Terlebih lagi, berpuasa di tanggal 10 dari bulan ini ditambah dengan tanggal 9 atau 11, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berharap pada Allah agar puasa di hari Ashura yaitu tanggal 10 bulan Muharram bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Qatadah. Sedangkan yang dilarang oleh syariat di bulan ini adalah melakukan peperangan kecuali apabila umat Islam diperangi. Termasuk diharamkan pula perbuatan-perbuatan menzalimi diri sendiri. Perbuatan maksiat di bulan ini dilipat gandakan dosanya, apalagi jika maksiat tersebut bernuansa syirik dan khurafat, seperti keyakinan bahwa bulan ini adalah bulan sial. Para pemirsa meyakini adanya hari atau bulan sial merupakan bentuk celaan terhadap waktu yang Allah ciptakan, dan itu beresiko mencela Allah yang menciptakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencela dahar, yaitu waktu, karena Allah itu adalah dahar." Maksudnya adalah Allah pencipta waktu. Sebagaimana terdapat dalam riwayat lain yang menjadi penafsir hadis tadi, dan mencela ciptaan Allah beresiko mencela penciptanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jal berfirman, "Anak Adam telah menyakitiku, ia mencela waktu, padahal aku adalah pencipta waktu. Di tanganku segala perkara, aku memutar malam dan siang." Hadis riwayat Bukhari. Hari, bulan dan tahun yang Allah ciptakan semuanya baik. Tidak ada yang sial atau naas. Sesungguhnya kesialan, kecelakaan adalah bagian dari takdir Allah yang tidak diketahui hambanya kecuali setelah terjadi. Allah bisa menimpakan kesialan atau kenaasan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, bila Allah menghendakinya, dan hamba harus rela menerima takdir tersebut. Perlu diketahui,
bahwa mengkambing hitamkan waktu sebagai penyebab kesialan suatu usaha sejatinya merupakan mitos masyarakat Arab jahiliyah. Mereka sering berkumpul di berbagai kesempatan untuk berbincang-bincang tentang berbagai hal, dan terkadang dalam perbincangan mereka terlontar ucapan-ucapan yang mempersalahkan waktu sebagai penyebab kesialan usaha mereka, atau manakala mereka ditimpa berbagai musibah lainnya. Di samping itu, keyakinan adanya hari atau bulan sial merupakan bentuk tiarah atau tasya'um, menganggap sial sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia merupakan kesyirikan yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah sebelum Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiarah adalah kesyirikan. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian para pemirsa perlu diketahui bahwa tidak ada larangan melakukan aktivitas yang mubah di bulan Muharram, apalagi yang bernuansa ibadah, semisal pernikahan. Baik, sekarang yang kedua, tinjauan sejarah. Pada bulan ini tepatnya tanggal 10, Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun. Ibnu Abbas mengisahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya kepada mereka, hari apa ini yang kalian sekarang sedang berpuasa? Mereka menjawab, hari ini adalah hari yang agung, di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari itu untuk mensyukuri, kemudian kami mengikutinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Musa daripada kalian. Kemudian beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pula. Kisah ini menuturkan kejadian sukacita, bukan duka cita, apalagi kisah kesialan. Jadi menganggap bulan Muharram sebagai bulan sial atau naas tidak ada landasan sejarah yang membenarkannya, karena pada bulan ini justru kita mendapatkan anugerah yang sangat tinggi. Wajarlah jika kemudian kaum muslimin mensyukurinya dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ketiga, tinjauan produktivitas amal. Secara rasional tidak dipergunakan sebuah hari lebih-lebih sebulan untuk melakukan aktivitas sebagaimana layaknya. Tentu akan mengurangi produktivitas kerja atau amal. Ketika pada hari itu mestinya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, semisal melakukan perjalanan pulang kampung atau berangkat ke tempat kerja, ke sekolah, silaturahim, atau yang lain yang sangat bermanfaat, maka semuanya harus ditunda besok harinya atau harus buru-buru dilakukan sehari sebelumnya. Masyarakat cenderung memahami naasnya suatu usaha hanya pada masalah duniawi saja. Takut kecelakaan, takut bangkrut, takut miskin, dan takut mati. Ini menunjukkan bahwa orientasi kerja mereka hanya semata-mata hasil yang bagus, sementara mereka tidak siap untuk menerima kerugian, apalagi sampai pada tingkat kematian, karena mereka memang tidak cukup bekal amal untuk itu. Padahal semua manusia pasti mengalaminya, dan yang jelas waktunya tidak mesti pada bulan Muharram, melainkan di semua bulan manusia bisa mendapatkan keberuntungan maupun kerugian. Tidak ada satupun penelitian yang menghasilkan data bahwa pada bulan Muharram angka kecelakaan meningkat, rasio kematian paling tinggi, kasus perceraian paling banyak, dan lainnya. Apakah dengan menghindari bulan ini dari melakukan aktivitas tertentu lantas dijamin bebas dari masalah? Tentu tidak jawabannya. Sekali lagi, semua tergantung dari usahanya dan taufik dari Allah, bukan waktu naas atau mujurnya saja. Baik, kemudian ada yang berkata, kita kan masyarakat Jawa. Manakala dipaparkan keterangan tadi, barangkali akan ada sebagian kalangan yang berdalih, walaupun beragama Islam, namun kita kan tinggal di tanah Jawa. Kan tidak etis jika kita tidak mengikuti aturan atau menghormati adat istiadat masyarakat Jawa. Baik, kita menjawab. Allah Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran agar kita bertotalitas dalam berislam. Firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagi kalian.
Bukanlah merupakan sikap totalitas dalam beriman manakala seorang sholat, puasa, dan zakat dengan cara Islam, namun berkeyakinan dengan sesuatu yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Islam bukanlah agama yang menolak mentah-mentah setiap adat istiadat, apalagi jika budaya tersebut selaras dengan ajaran Islam. Namun Islam akan memerangi budaya manakala bertabrakan dengan ajarannya, sebagai upaya agar para pengikutnya patuh dengan setiap aturan yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Renungan di awal tahun. Sebagai renungan dalam momen tahun baru, marilah kita introspeksi kembali segala apa yang telah kita lakukan pada tahun kemarin, terutama jika pada tahun lalu kita masih memiliki mitos sebagaimana yang tadi dijelaskan. Maka mulai tahun ini mari kita buang jauh-jauh itu semua sebagai bentuk komitmen kita untuk selalu melakukan perbaikan demi perbaikan setiap saat, terutama terhadap keimanan dan amal kita. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ataupun akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian fawaid hari ini. Semoga tayangan kali ini memberikan manfaat bagi Anda semuanya, terutama bagi Anda yang masih belum memahami tentang ilmu ini. Semoga ini menjadi manfaat bagi Anda dan menjadi pengingat bagi yang sudah mengetahui. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتحت عيني كنا يقول العين الدرب قدام من وين ما وجهت وجهي جيني ما كان حلمك يشبه ضباط الأحلام.